Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Harjasa. Ini adalah tugas akhir semester dari mata kuliah Hospital Leadership. Saya dari Magister Administrasi Rumah Sakit Urindo Angkatan 38C. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan bagaimana sebetulnya rencana pentahapan pembangunan dalam sebuah master plan rumah sakit di Adabalik, Kota Medan, Sumatera Utara. Baik, dilihat dari hierarki perencanaannya, setidaknya ada 3 latar belakang yang mendasari pendirian rumah sakit. Yang pertama adalah dilihat dari kebijakan pemerintah, baik itu amanah dari kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian juga dilihat dari visi, misi, dan tujuan pembentukan rumah sakit itu sendiri juga seperti apa. Kemudian dilihat dari bagaimana sebetulnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan yang ada di lokasi tersebut seperti apa. Nah, uh, kajian yang pertama dilakukan yaitu adalah feasibility study atau kajian kelayakan dari pembangunan rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah perencanaan master plan rumah sakit. Nah, biasanya perencanaan master plan rumah sakit ini berlaku selama 20 tahun. Kemudian juga output dari FS dan master plan ini nantinya akan jadi guideline bagi perencanaan selanjutnya yang diimplementasikan ke dalam DED atau Detail Engineering Design dan kajian lingkungan, baik itu dari AMDAL, UKL-UPL, Pertek atau persetujuan teknis, maupun andalalinya seperti apa. Dari semua rangkaian kegiatan tersebut tentunya akan menjadi proses pembangunan rumah sakit, baik itu dari fisik maupun dari sisi perizinannya. Dilihat dari pedoman pembuatan feasibility study dan master plan rumah sakit yang berlaku di Kementerian Kesehatan, setidaknya di dalam feasibility study itu ada 3 aspek yang harus dilihat kelayakannya. Yang pertama dilihat dari kelayakan kebutuhan layanan rumah sakit sendiri itu seperti apa. Kemudian juga dilihat dari kelayakan kebutuhan lahan, bangunan, kemudian prasarana SDM termasuk di dalamnya, dan peralatan alat kesehatan juga seperti apa. Jadi di situ juga dapat dilihat bagaimana kelayakan dalam sebuah rumah sakit itu, apakah tipe A, tipe B, B pendidikan, C, dan seterusnya. Kemudian juga dilihat dari bagaimana kelayakan pembangunan, pembiayaan, dan pendanaannya, sumbernya dari mana, kemudian break even point-nya kapan, total pembangunan segala macam, dan pentahapan juga itu akan berpengaruh terhadap hitung-hitungan yang ada di dalam feasibility study. Kemudian untuk yang kedua, untuk master plan sendiri berdasarkan pedoman ada 6 tahapan. Yang pertama adalah pembahasan kecenderungan eksternal dan internal. Jadi ternyata rumah sakit mitra yang ada di Adabalik Medan ini juga nanti akan menjadi pembanding supaya nanti dalam pemenuhan layanan keunggulannya saling melengkapi, jadi tidak ada layanan begitu ya. Kemudian tahap kedua adalah pembuatan master program, yang mana ini adalah rohnya dalam sebuah master plan rumah sakit. Kemudian juga interpretasikan ke dalam program fungsi di tahap ketiga. Kemudian juga di tahap keempat rencana block plan utilitas kawasan. Kemudian di tahap 5 pentahapan pelaksanaan pembangunannya, kemudian juga diestimasi biaya. Nah, kita akan fokus ke dalam tahap 4 dan 5 ini. Jadi dalam pentahapan pembangunan pelaksanaan ini juga akan dilihat bagaimana rumah sakit tersebut tetap beroperasi dikala pembangunan tersebut juga dilakukan gitu ya. Lokasi ini memiliki total area 7,8 hektar, di mana setelah diinventarisir melalui hasil pengukuran terdapat 33 bangunan yang berada di lingkungan rumah sakit. 3 di antaranya adalah bangunan baru, yaitu yang pertama pusat jantung terpadu, memiliki jumlah lantai 4, kemudian juga gedung pavilion 8 lantai, kemudian juga bangunan instalasi gawat darurat 4 lantai. Ketiga bangunan tersebut merupakan kategori bangunan baru karena usia bangunannya kurang dari 10 tahun. Kemudian dilihat dari perspektifnya,
view 1 seperti ini, view 2 seperti ini, dan yang menarik adalah pada view 2 ternyata ada orientasi bangunan yang salah. Jadi di mana gedung-gedung ini kurang begitu bagus orientasi bangunannya, sehingga ini akan membuat konsumsi energi AC di bangunan tersebut semakin banyak begitu ya. Kemudian ini problem selanjutnya adalah problem terkait dengan kebutuhan parkir yang kurang begitu ya. Dilihat dari view 3 dan view 4, di sini juga terlihat bahwa banyak sekali parkir on street yang berada di sepanjang jalan ini. Ini adalah analisa kebisingan kawasan, di mana sebaiknya area-area berwarna ungu ini jauh dari layanan kesehatan yang ada di rumah sakit ini. Untuk fase pembangunannya, sebagaimana kita ketahui tadi, gedung pavilion ini terbangun di 2016, kemudian gedung jantung terpadu ini juga terbangun di 2011, kemudian juga gedung IGD juga terbangun di 2010. Dalam pembangunannya akan kita lihat dari tahapannya. Yang pertama, kita akan memindahkan posisi masjid yang berada di belakang menjadi di luar area rumah sakit supaya nanti tidak mengganggu. Kemudian setelah itu terbangun, kemudian juga pembangunan selanjutnya adalah pembangunan gedung onkologi atau kanker terpadu. Ini adalah program ISDB. Jadi ISDB itu adalah Islamic Development Bank, di mana dia akan menampung parkir sebanyak 101 satuan mobil gitu ya, yang ada di basement. Tahap 1 ini berada di tahun 2024 sampai dengan 2026. Nah, sejalan dengan pembangunan gedung onkologi itu sendiri, kita juga sambil bisa membongkar instalasi pemulasan jenazah dan flu burung yang sudah tidak terpakai begitu ya. Kemudian kita gunakan untuk pembangunan gedung parkir, utilitas gizi, pemulasan jenazah, dan laundry. Ini tahap 2 yang berlaku di tahun 2025 sampai 2026. Kurang lebih kapasitas parkir yang bisa ditampung adalah 720 mobil dan 240 motor. Kemudian setelah itu kita akan membongkar gedung rawat inap yang berada di bagian kanan. Kemudian juga kita membongkar bangunan instalasi farmasi, gizi, dan laundry. Kemudian juga gedung administrasi. Gedung administrasi ini nantinya akan pindah ke gedung onkologi. Kemudian untuk farmasi, gizi, dan laundry ini sudah terakomodir di bawah gedung parkir yang sudah terbangun pada tahap sebelumnya. Nah, setelah yang tadi itu terbongkar begitu ya, kita membangun tahap pertama dari gedung one stop service gitu ya. Ini berlaku di tahun 2030 sampai dengan 2034. Ada yang menarik, jadi di tengah itu adalah gedung CMU atau Center Medical Unit gitu ya. Jadi sebelum membongkar, kita memang harus mempersiapkan gedung penggantinya dulu. Nah, gedung penggantinya itu ada di bagian belakang yang kotak sebanyak 4 lantai tersebut gitu ya. Dan sisanya digunakan sebagai poliklinik dan layanan eksekutif dan rawat inap yang ada di tahap 1 one stop service RS Adam Malik ini. Kemudian setelah kita mempunyai pengganti dari Central Medical Unit yang baru, kita juga bisa membongkar gedung Central Medical Unit yang existing. Kemudian juga kita sekaligus membongkar rawat inap yang berada di wing sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita bangun tahap keempat dalam periode 2034 sampai dengan 2040. Kemudian juga kita membangun IGD dalam kesempatan tahap kali ini juga kita sambil bisa membongkar IPSRS,
genset, farmasi, gizi, instalasi ginjal, dan hipertensi karena sudah tidak dipergunakan lagi begitu ya. Nah, setelah itu kita akan membongkar gedung diklat karena memang sudah terlayani di gedung servis. Kemudian pembongkaran IGD dan ruang OK juga karena sudah terakomodir di tahap selanjutnya. Kemudian pada pembongkaran instalasi rawat jalan juga sudah terakomodir di layanan one stop service tersebut. Jadi nanti pelayanan rumah sakit ini akan terpadu di satu tempat yang bernama one stop service itu sendiri. Kemudian mereka juga punya layanan one stop service tahap 2. Ini sebetulnya refungsi atau renovasi dari asrama perawat yang sudah terbangun sebelumnya. Dan periode ini berada pada tahun 2034 sampai dengan tahun 2040. Kemudian setelah itu kita bisa sambil membangun landscape kawasan yang berada di samping kiri bangunan IGD. Kemudian juga kita sambil bisa membongkar gedung rawat jalan karena usianya sudah lebih dari 20 tahun begitu ya. Dan ini memiliki ruang parkir sebanyak 200 SRP pada tahun 2040 sampai dengan 2046. Ini pun sama, yang pavilion sesuai dengan masa berlakunya begitu ya, masa berlaku umur usia bangunannya. Jadi ini ada di posisi tahap 7, yaitu posisi terakhir, di mana dia memiliki basement yang menampung 350 SRP dalam periode waktu 2040 sampai dengan 2046. Kemudian ini desain yang sudah dilakukan ya. Nantinya one stop service ini akan melayani setiap rawat jalan, baik itu BPJS sebelah kiri maupun eksekutif dari sebelah kanan. Nah, penempatan levelingnya juga nanti akan diatur sedemikian rupa begitu ya. Ketika rawat jalan BPJS juga di sebelah kiri, nanti dia akan tersambung di lantai 2. Kemudian yang eksekutif dia akan langsung menuju eskalator di lantai 3 begitu. Jadi pemisahannya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi seperti itu. Kemudian juga yang sering kita ketahui bahwa setiap pasien yang diantar oleh para keluarga maupun rekan yang akan ke IGD biasanya suka memadati area-area tertentu di IGD begitu ya. Jadi kita tempatkan ruang terbuka hijau yang lebih representatif yang berada di bagian kiri itu sendiri supaya lebih bisa mengakomodir kebutuhan menunggu yang lebih baik begitu. Ini perspektif lain dari pembangunan rumah sakit ini. Kemudian juga ini ruang publik yang tadi sempat saya bahas, di mana keluarga-keluarga pasien maupun anak kecil dan lain-lain juga sudah terpisah begitu. Ini fungsinya untuk mengurangi interaksi untuk mencegah infeksi nosokomial yang ada di rumah sakit. Jadi tidak terpapar pada keluarga pengunjung begitu ya. Nah, ini juga sudah sesuai dengan aturan regulasi yang ada, di mana yang terbangunnya itu hanya 30%, sirkulasinya juga 10%, dan area hijau kita memiliki yang cukup banyak, yaitu setengah dari proporsi luas lahan yang ada, sehingga KDH atau koefisien dasar hijau dalam meresap tampungan air hujan itu semakin tinggi, dan itu akan baik untuk lingkungan begitu ya. Nah, kemudian juga dia memiliki 1048 tempat tidur dan 30 OK, di mana memang ini sudah sesuai dengan aturan proporsi yang tertera begitu ya. Jadi sandingan antara OK dan tempat tidur ini adalah 1:50. Kemudian juga ini sudah membahas atau mengurai
jumlah kris atau kamar rawat inap standar, kemudian juga VIP, VVIP dan lain-lain, kemudian juga ruang isolasi dan ruang intensive care juga sudah disesuaikan dengan proporsi yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Ini perspektif yang lain dari lokasi ini. Kemudian ini view pada saat malam hari di gedung yang baru ini. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.